Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih melanjutkan tentang sholat Jum'ah. Kita telah sampai kepada perkataan syarah. Beliau mengatakan tajibu jumu'atun, wajib sholat Jumat ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf. Ai balighin, balik, akilin, berakal. Zakarin hurrin, laki-laki yang merdeka. Fala talzamu, maka sholat Jumat tidak wajib ala ungsa, atas perempuan, wa khungsa dan khungsa. Khungsa ini adalah seorang yang memiliki dua alat kelamin. Waman bihirikun, dan tidak wajib Jumat atas orang yang padanya ada sifat perbudakan, dia adalah seorang budak. Wa in kutiba, meskipun dia adalah budak mukatab. Jadi sholat Jumat itu wajib atas setiap mukallaf. Nah, yang dimaksud dengan mukallaf ini adalah orang yang balik dan berakal. Kemudian yang wajib melakukan sholat Jumat adalah zakarin hurrin, laki-laki yang merdeka. Nah, karena yang wajib sholat Jumat ini adalah laki-laki yang merdeka, maka sholat Jumat ini enggak wajib alal ungsa, atas wanita, wa khungsa dan khungsa, orang yang memiliki dua alat kelamin, waman bihirikun, dan budak. Nah, kewajiban mereka, wanita, khungsa, budak tadi, itu adalah melakukan sholat zuhur di rumah. Tetapi kalau mereka ingin sholat Jumat di masjid, maka itu hukumnya adalah sah. Intinya yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu adalah balik, berakal, dan laki-laki dan merdeka. Balik, berakal, laki-laki yang merdeka. Selain ini enggak wajib sholat Jumat. Kenapa? Alasannya linaqsihi, karena kurangnya orang-orang yang telah disebutkan tadi, yaitu wanita, khungsa, dan budak. Karena wanita ini dikatakan oleh Nabi, wanita ini adalah naqisatu aqlin wa dinin, orang yang kurang akalnya dan agamanya. Kemudian wajib Jumat atas setiap mukallaf dan laki-laki dan merdeka. Nah, coba kita lihat hasyiahnya. Perkataan qauluhu ala kulli mukallafin, perkataan syarah yang mengatakan wajib Jumat atas setiap mukallaf, wa mithluhu, dan seumpama mukallaf, kama taqaddama awwala babis shalah, sebagaimana penjelasan yang telah lewat pada permulaan bab salat. Jadi semisal mukallaf yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu adalah muta'addin, yaitu orang yang sengaja, bimuzili aklihi, dengan menghilangkan akalnya. Orang yang sengaja menghilangkan akalnya, baik menghilangkan akalnya tadi itu dengan mabuk atau dengan sengaja pingsan. Nah, orang yang sengaja menghilangkan akalnya, maka fatal zamuhul jumu'atu, maka wajib baginya Jumat. Kaghairiha, seperti selain Jumat. Fataktiha zuhran, maka wajib baginya mengqada'i Jumat yang dia lewatkan tadi, zuhran, dengan sholat zuhur. Wa ingkana ghaira mukallafin, meskipun dia bukanlah mukallaf. Jadi orang yang sengaja menghilangkan akalnya wajib baginya sholat Jumat.
Kemudian wa qauluhu balighin aqilin, perkataan syarah yang mengatakan balighin aqilin itu adalah bayanun lil mukallaf. Itu adalah penjelasan makna mukallaf. Wa kharaja bihima as-sabiyyu wa majnunu. Wa kharaja dan keluar bihima dengan balik dan berakal itu adalah as-sabiyyu anak kecil wal majnunu dan orang gila. Fala tajibu maka tidak wajib alaihima atas keduanya orang gila dan anak kecil tadi tidak wajib Jumat. Fala tajibu maka Jumat tidak wajib alaihima atas keduanya. Ka ghairiha seperti selain Jumat minas sholawati dari sholat-sholat yang lainnya. Jadi anak kecil dan orang gila tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang wajib melaksanakan sholat Jumat lagi adalah di sini disebutkan mustautinin, zakarin, hurin, mustautinin. Mustautinin ini orang yang menetap di mahalil Jum'ah di tempat didirikannya sholat Jumat. La yusafiru, dia tidak bersafar min mahalli iqamatiha dari tempat didirikannya sholat Jumat swaifan wala syita'an baik di musim panas maupun di musim dingin illa lihajatin kecuali bersafarnya dia tadi itu karena ada hajat katijaratin seperti berdagang waziaratin dan seperti ziarah. Jadi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat selanjutnya adalah mustautin. Nah, mustautin ini adalah seorang yang tinggal di daerah didirikannya sholat Jumat. Bahasa mudahnya, mustautin itu adalah penduduk asli desa tersebut. Dia tetap tinggal di daerah tersebut baik ketika musim panas ataupun ketika musim dingin. Dia tidak melakukan safar kecuali ada kebutuhan seperti berdagang dan berziarah. Nah, orang semacam ini wajib baginya sholat Jumat. Ghairi ma'dzurin, zakarin, hurrin, mustautin, ghairi ma'dzurin, bukanlah orang yang diuzuri, bukanlah orang yang diuzuri. Bukanlah orang yang dalam keadaan uzur. Binahwi marodin dengan seumpama orang sakit minal a'dzarillati marrat fil jamaah daripada uzur-uzur yang telah lewat pembahasannya fil jamaah di dalam sholat jamaah. Jadi di akhir pembahasan sholat jamaah kemarin itu kan sudah dibahas tentang uzur-uzur yang membolehkan untuk seorang meninggalkan sholat Jum'ah dan jamaah. Nah, orang yang ada uzur padanya untuk meninggalkan sholat Jum'ah dan jamaah, mereka ini tidak wajib sholat Jum'at. Fala talzamu maka sholat Jumat tidak wajib ala maridin atas orang yang sakit illam yahdur ba'da zawal ketika dia belum hadir ba'da zawal setelah zawal. Setelah zawal ini maksudnya adalah setelah masuknya waktu Jumat. Dia belum hadir ke tempat didirikannya sholat Jumat setelah zawal. Mahalla iqamatiha di tempat didirikannya sholat Jumat. Nah, nanti ini ada perinciannya di depan, yaitu di hasyiahnya. Kemudian watan aqidu dan sholat Jumat itu menjadi sah bima'dzurin dengan orang yang diuzuri. Artinya ketika orang-orang yang ada uzur untuk menghadiri sholat Jumat, kok dia berangkat Jumat, maka sholat Jumatnya sah dengan sebab mereka. Nah, coba kita
lihat hasyiahnya. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan illam yahdur ba'da zawal, ketika orang yang sakit tadi belum hadir di tempat dilaksanakannya Jum'ah, ba'da zawal, sebelum masuknya waktu Jumat. Jadi orang yang sakit itu tidak wajib Jumat ketika dia belum hadir di tempat dilaksanakannya sholat Jumat sebelum masuknya waktu Jumat. Tetapi kalau dia hadir di masjid setelah masuknya waktu sholat Jumat, maka dia nggak boleh kembali lagi ke rumah. Wajib baginya melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini dikatakan illam yahdur ba'da zawal, ketika dia belum hadir setelah waktu zawal. Bi alam yahdur aslan, dengan sekira dia belum hadir aslan sama sekali mahalla iqamatiha, di tempat didirikannya sholat Jumat. Au handara, atau dia telah hadir qabla zawal tetapi sebelum masuknya waktu Jumat. Falahu, maka baginya itu al-insiraf, maka boleh baginya kembali min mahalli iqamatiha, dari tempat didirikannya sholat Jumat. Fa in hadara ba'da zawal, maka jika dia hadir setelah zawal, setelah masuknya waktu sholat Jumat, maka yahrumu insirafuhu, haram baginya kembali. Li'annal mani'a, karena penghalang, fi haqqihi, pada haknya orang yang sakit, itu adalah masyaqqatul hudur, kepayahan hadir. Jadi kalau setelah masuknya waktu sholat Jumat dia sudah berada di masjid, maka dia nggak boleh lagi kembali, haram hukumnya. Alasannya karena kepayahan yang diderita oleh orang yang sakit untuk sholat Jumat itu adalah kepayahan berangkat menuju sholat Jumat. Sedangkan ketika itu dia sudah berada di tempat didirikannya sholat Jumat. Di waktu itu dan waktu sholat Jumat itu sudah masuk, maka haram baginya kembali lagi ke rumahnya. Wabihi, dan dengan hadirnya dia di tempat Jumat, maka zalal mani'u, maka hilanglah penghalang. Ila, kecuali ayazida dororuhu, kecuali bertambahlah penyakitnya, bahayanya. Maksudnya bertambah sakitnya, kecuali kalau sakitnya tadi bertambah bintidharihi, dengan menunggunya dia li fi'liha, untuk melaksanakan sholat Jumat. Walam tuqam as-sholatu, dan belum didirikan sholat. Maka fayajuzu insirafuhu, maka boleh baginya insirafuhu, kembali lagi hina idzin, ketika itu. Nah, kalau dengan dia menunggu sholat Jumat, penyakitnya tadi itu bisa bertambah, bisa tambah sakit, maka dia boleh kembali ketika itu. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan watan aqidu bima'dzurin, dan sholat Jumat sah bima'dzurin, dengan orang yang mengalami uzur. Yakni maknanya adalah idza takallafal hudur, ketika dia memaksa untuk hadir Jumat, wa sholal Jum'ah, dan dia sholat Jum'ah, maka tanaqidu bihi, sholat Jumat sah bihi, dengan sebab orang yang ada uzur tadi. Lakin inistakmala syurut al-in'iqad, yaitu tetapi jika terpenuhi syarat-syarat sahnya Jumat. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.